Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Imrahmi dengan NIM 1904256 akan membahas tentang konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configer yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, baik itu individu ataupun kelompok, yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Secara umum, unsur-unsur konflik terdiri dari 3. Yang pertama ada aktor, di mana minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Yang kedua ada objek, di mana terdapat objek yang dipertentangkan, seperti kebijakan, tata laksana, dan tata cara, tujuan, dan hasil. Dan yang ketiga ada situasi, di mana ada aturan yang berlaku dan budaya kerja yang berlaku. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan konflik. Yang pertama ada tingkatan kebijakan, yaitu adanya konflik kepentingan. Yang kedua, tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, tingkat pelaksanaan program, adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Dan yang keempat, ada tingkat pelaksanaan kegiatan, adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Selanjutnya, ada sumber utama konflik organisasional. Yang pertama, ada kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Di sini, konflik dapat timbul karena kelompok-kelompok organisasi bersaing untuk memperebutkan bagian terbesar sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada perbedaan-perbedaan dalam berbagai tujuan. Seperti yang telah kita ketahui, kelompok-kelompok organisasi cenderung memiliki terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas, dan personalia yang tidak sama. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering mengakibatkan konflik kepentingan atau prioritas, meskipun tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, ada saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Saling ketergantungan kerja ada apabila dua atau lebih kelompok saling tergantung satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas repetitif mereka. Dalam kasus seperti ini, seberapa besar potensi konflik atau kooperasi sangat tergantung pada cara situasi tersebut dikelola. Kadang-kadang, konflik muncul bila seluruh kelompok yang terlibat diberi terlalu banyak pekerjaan. Selanjutnya ada perbedaan nilai-nilai atau persepsi. Perbedaan-perbedaan tujuan di antara para anggota berbagai satuan dalam organisasi sering berkaitan dengan berbagai perbedaan sikap, nilai-nilai, dan persepsi yang dapat menimbulkan konflik. Yang selanjutnya ada kemanduan organisasional. Konflik antara kelompok dapat juga berasal dari tanggung jawab kerja yang dirumuskan secara mendua, atau dengan kata lain ambigu, dan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Yang terakhir ada gaya-gaya individual. Pada umumnya, potensi konflik antara kelompok adalah paling tinggi bila para anggota kelompok sangat berbeda dalam hal ciri-ciri seperti sikap kerja, umur, dan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu Hasibuan mendefinisikan ada 7 sumber-sumber konflik dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang sama dalam sebuah organisasi akan merangsangnya konflik antar individu ataupun kelompok karyawan. Setiap karyawan ataupun anggota kelompok selalu berjuang untuk mencapai pengakuan yang lebih baik dari orang lain, sehingga hal ini memotivasi akan timbulnya konflik untuk memperoleh prestasi yang lebih baik. Yang kedua adalah ego manusia. Manusia cenderung merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, sehingga perasaan seperti ini akan mengakibatkan munculnya konflik. Yang ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan non-material dan material yang terbatas menyebabkan timbulnya konflik, sehingga
manusia akan berlomba-lomba akan bersaing dan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam suatu kelompok. Yang keempat adalah perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat ini apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik juga bisa menimbulkan konflik yang ada. Kemudian yang kelima adalah salah paham. Salah paham itu seringkali terjadi di antara orang-orang yang melakukan kerjasama. Karena salah paham ataupun salah pandangan ini menimbulkan konflik dalam individu ataupun kelompok dalam organisasi tersebut. Yang keenam adalah perasaan dirugikan. Perasaan yang dirugikan karena orang lain yang menimbulkan konflik. Karena ini, setiap orang tidak dapat menerima kerugian dari perbuatan orang lain, sehingga perbuatan yang merugikan orang lain hendaknya dicegah agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. Kemudian yang terakhir adalah perasaan sensitif. Perasaan sensitif atau perasaan mudah tersinggung ini akan menimbulkan konflik, di mana apabila seseorang dapat menyinggung perasaan orang lain sehingga dapat terjadi perselisihan atau bahkan perkelahian dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, konflik bisa terjadi karena kegagalan komunikasi, di antaranya salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti. Yang ketiga, informasi yang mendua dan tidak lengkap. Yang keempat adalah gaya individu manajer yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan pribadi atau dari pihak yang berkepentingan dikarenakan beberapa penyebab, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian antara tujuan dan juga nilai-nilai yang diperankan pada jabatan mereka. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai-nilai ataupun persepsi. Lalu bagaimana cara mengelola konflik? Mengelola konflik atau biasa disebut dengan manajemen konflik, di mana manajemen sebagai kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun manajemen konflik itu sebagai usaha yang perlu dilakukan untuk mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja dari organisasi. Upaya penyelesaian konflik inilah yang disebut dengan manajemen konflik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendri Tiawarman. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk manajemen konflik, atau disebut juga sebagai upaya penyelesaian suatu konflik. Di sini terdapat 3 manajemen konflik, yaitu pertama, stimulasi konflik. Hal ini dilakukan dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat dikarenakan konflik yang terlalu rendah. Metode ini meliputi beberapa cara. Yang pertama yaitu adanya pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Selanjutnya yaitu penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat yaitu adanya pemilihan manajer-manajer yang tepat. Dan yang terakhir yaitu adanya perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada dengan cara pengurangan atau penekanan konflik. Bentuk manajemen konflik ini digunakan untuk mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode yang digunakan dalam pengurangan konflik antara lain seperti: yang pertama, mengganti tujuan yang bisa diterima oleh kedua kelompok. Yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Yang ketiga yaitu penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu cara dominasi dan penekanan, di mana dilakukan melalui kekerasan, penanganan, penghindaran, atau pemberlakuan aturan yang mayoritas. Cara yang kedua yaitu ada dengan cara kompromi, di mana kompromi dilakukan melalui pemisahan, arbitrasi, atau kembali ke peraturan-peraturan ataupun melalui suatu penyuapan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan manajemen konflik.
Setiap manajemen pasti memiliki tujuan, dan di sini khusus untuk manajemen konflik ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, untuk menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh suatu konflik. Dan yang terakhir itu untuk menyelesaikan konflik dalam waktu yang sesingkat mungkin. Baiklah, saya serahkan kepada rekan selanjutnya untuk membacakan dan menjelaskan materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Teknik mencegah konflik. Teknik mencegah konflik terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu objek pencetus konflik yang harus disosialisasikan secara jelas. Yang kedua, dihindari adanya kesalahpahaman. Yang ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata. Yang keempat, adanya transparansi yang perlu dijaga. Lalu ada alternatif solusi dalam penyelesaian sebuah konflik. Yang pertama itu kolaborasi. Kolaborasi ini, dengan adanya kolaborasi maka tiap pihak akan mendapatkan keuntungan yang dapat dicapai dalam penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Yang kedua itu kompromi dilakukan jika jumlah hal yang diperebutkan terbatas apabila posisi salah satu pihak satu pihak satu sama lain sama-sama kuat dengan pihak lain di suatu konflik. Itu perlunya kompromi. Yang ketiga itu ada akomodasi. Akomodasi adalah yang dilakukan apabila salah satu pihak merupakan pihak yang salah dan lawan menjadi pihak yang benar. Maka pihak yang salah sebaiknya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pihak lawan. Yang keempat itu kompetisi. Kompetisi terjadi pada suatu kondisi di mana salah satu pihak merupakan pihak yang kuat atau benar gitu, sementara pihak yang lain merupakan lawan yang lemah dan salah. Yang kelima, menghindar. Yang menghindar adalah upaya terakhir yang dapat menyelesaikan sebuah konflik. Dalam arti masalahnya tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja organisasi atau pencapaian tujuan. Lalu ada penyelesaian konflik menurut Stefanin dalam Handoko. Itu ada 5 macam penyelesaian konflik menurut Stefanin. Yang pertama itu adanya pengenalan, kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaannya seharusnya. Yang kedua itu diagnosis, di mana ini merupakan langkah yang paling penting, yang paling benar yang telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, mengumpulkan berbagai masukan terkait jalan keluar yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat itu pelaksanaan. Pelaksanaannya, ingatlah bahwa selalu ada keuntungan dan ada kerugian. Namun jangan dibiarkan pertimbangan ini selalu terlalu mempengaruhi pilihan atau arah pada kelompok tertentu. Yang kelima itu evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Lalu dalam Mangkunegara itu juga terdapat strategi menangani dan menyelesaikan konflik. Itu terdapat 5 macam, yaitu yang pertama yaitu dengan cara menghindari konflik. Yang kedua dengan mengakomodasi, yaitu memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecah masalah. Yang ketiga yaitu dengan kompetisi. Metode ini lebih banyak informasi dan keahliannya lebih dibandingkan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda, maka metode ini mungkin bisa memicu konflik. Tetapi metode ini tidak penting dengan alasan keamanan. Yang keempat itu kompromi atau negosiasi. Tentu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Lalu yang kelima itu memecahkan masalah atau kolaborasi, yaitu pemecah masalah di mana setiap individu berhak untuk menang atau mempunyai tujuan kerjasama yang sama. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.